Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di Facebook Live Office of International Affairs Universitas Ahmad Dahlan. Dan apa kabar semuanya pada hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan semoga juga puasanya lancar. Semangat terus puasanya karena kita sudah memasuki minggu terakhir Ramadan nih. Jadi semangatnya harus sama kayak di awal Ramadan kemarin. Oke. Nah, untuk kita sambil menunggu ya teman-teman yang akan bergabung dengan kita di live Facebook kali ini. Perkenalkan, nama saya Novi dari Kantor Urusan Internasional Universitas Ahmad Dahlan yang hari ini akan menemani teman-teman semua yang udah gabung untuk ngabuburit bersama para narasumber kita hari ini akan berbagi cerita gimana sih kehidupan mereka selama mengikuti program exchange dan kebetulan juga bertepatan nih dengan adanya wabah COVID-19 ini. Oke, untuk yang udah join bisa kasih like dulu ya biar kita makin semangat. Kasih tahu juga teman-temannya, ayo ikutan gabung sekarang ya. Nah, sambil menunggu juga nih, masih kita tunggu yang mau gabung. Kita kasih waktu dulu. Saya mau nyapa juga yang udah gabung ini. Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat sore. Oke, kita tunggu. Nah, hari ini kita seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan mengadakan sharing session bersama mahasiswa-mahasiswa UAD yang sedang menjalani program exchange di luar negeri. Ada di Taiwan, ada di China, dan ada juga yang berada di Malaysia gitu. Jadi mereka akan berbagi, akan bercerita bagaimana mereka melewati masa-masa exchange dan masa-masa pandemi COVID-19 di sana tentunya. Nah, untuk informasi untuk teman-teman, di Universitas Ahmad Dahlan itu setiap tahun itu selalu ada program internasional yang diikuti oleh mahasiswa. Contohnya kayak credit transfer system, kemudian ada juga joint degree, ada juga AIMS, Asian International Mobility for Students, kemudian UAD juga punya program alumni mengajar di Thailand, dan masih banyak lagi, ada magang dan juga seterusnya. Nah, program-program ini biasanya berbeda-beda jangka waktunya. Ada yang 1 semester, ada 6 bulan, ada yang 2 tahun di UAD, 2 tahun di Univ Mitra, gitu. Nah, tapi berhubung tahun ini kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan untuk kita semua, jadi hanya ada beberapa program exchange yang berjalan. Nah, 3 diantaranya, 3 mahasiswanya akan kita undang sore ini untuk ngobrol bareng kita di Facebook Live kali ini. Oke, nah untuk teman-teman yang kemarin sudah mengisi Google Form untuk mendapatkan sertifikat, ataupun teman-teman yang belum sempat ngisi Google Form juga, boleh type atau tulis alamat emailnya di kolom komentar. Nanti akan kita kirimkan sertifikat digital secara online untuk teman-teman yang membutuhkan sertifikat. Oke. Kalau begitu kita langsung undang narasumber kita satu persatu ya, sekaligus saya kenalkan. Yang pertama ada Mbak Ina Mariani. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Ina? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Masih puasa nggak? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih ya. Oke, nah Mbak Ina ini adalah mahasiswa dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, fakultasnya juga Kesehatan Masyarakat, dan Mbak Ina sedang menjalani program Credit Transfer System di Hong Kong University, Taiwan. Betul ya Mbak Ina? Iya, di Taiwan, Mbak. Betul, oke. Sekarang semester berapa Mbak Ina? Alhamdulillah sekarang semester 4, Mbak. Udah semester 4, oke. Mbak Ina menjalankan Credit Transfer System ini dari kapan? Dari bulan Februari, Mbak. Jadi sebelum ada corona masuk ke Indonesia itu, kita sudah berangkat ke Taiwan. Oke, berarti dari Februari tahun ini ya, Mbak Ina masih baru ya? Iya, tahun ini. Bulan. Iya. Ya, oke.
Nah, kemudian saya akan undang juga narasumber yang kedua, yaitu ada Mbak Syarifah Mudaim. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Syarifah Mudaim ini biasanya kita panggilnya Mbak Iim ya. Iya, Mbak Iim, gimana Mbak Iim? Sehat-sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih puasa juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat ya. Kita ngabuburit bareng sore ini. Oke, nah aku mau kenalin dulu, Mbak Iim ini adalah mahasiswa dari program studi manajemen. Dan Mbak Iim itu mengikuti program Joint Degree ya Mbak Iim. Jadi 2 tahun kuliah di UAD, kemudian 2 tahun di Universitas Mitra, yaitu Guangxi University for Nationalities. Betul ya Mbak Iya, Iim? betul. Oke, kalau Mbak Iim sendiri udah semester berapa? Sekarang udah semester 8, semester akhir. Wah, sudah semester akhir ya. Berarti tinggal garap skripsi nih, Mbak Im. Alhamdulillah kemarin sudah sidang melalui online. Oh, udah sidang. Alhamdulillah. Kita tepuk tangan dulu, guys. Tepuk tangannya online. Suaranya mungkin nggak kedengeran ya. Selamat ya, Mbak Im. Lancar ya sidangnya? Alhamdulillah lancar, walaupun ada sedikit ya kendala karena memang beda jam sama beda aplikasi, jadi ada beberapa sedikit kendala, tapi alhamdulillah lancar semuanya. Alhamdulillah. Berarti pas sidang, Mbak Iim beradanya di Indonesia? Iya. Udah kembali ke Oh, oke. Udah. Oke. Nanti kita akan bahas itu ya Mbak Im, gimana serunya Mbak Im skripsi, sidang skripsi secara online gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah narasumber kita yang ketiga. Ada Mbak Devi Anggraini. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ceria sekali ya mukanya. Mbak Devi, apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih puasa juga nggak nih? Sip, masih. Oh, masih semangat ya? Selalu. Oke. Nah, Mbak Devi ini adalah mahasiswa dari program studi Ekonomi Pembangunan dan sedang menjalankan program Credit Transfer System sama seperti Mbak Ina, tapi di University Utara Malaysia. Yap. Betul, Mbak Devi? Oke, betul. Sekarang Mbak Devi semester berapa? Sama kayak Mbak Ina, masih semester 4. Oh, oke. Masih semester 4. Nah, Mbak Devi, kapan mulai program ini, kredit transfernya? Kemarin itu kita berangkatnya bulan Februari. Itu masih ada sih udah kayak virus-virus corona, tapi belum masuk ke negara tempat saya exchange tuh belum. Jadi tetap berangkat. Ya. Oke, karena masih kondusif gitu ya, belum ada virus coronanya di Malaysia, jadi Mbak Devi dan teman-teman mungkin ya berangkat ke Malaysia gitu. Oke. Ya. Nah, kita hari ini teman-teman mau ngobrolin tentang bagaimana sih keseharian Mbak Ina, Mbak Iim, Mbak Devi di luar negeri sana gitu ya, menjalankan kuliah tapi juga harus melewati gitu tantangan dengan adanya pandemi COVID ini gitu. Kita mulai satu-satu ya, dari Mbak Ina dulu. Mbak Ina. Oke, bisa diceritain Mbak Ina awalnya gitu di Taiwan virus coronanya tuh gimana sih awal dia muncul di Taiwan gitu? Awalnya virus corona ini sudah muncul lumayan lama juga di Taiwan karena emang dengan negara yang berdekatan dengan Cina gitu ya. Tapi di sini Taiwan itu cepat banget responnya, jadi preventifnya itu bagus sekali. Dan malahan untuk angka yang positif di Taiwan itu stabil sampai sekarang tuh, jadi nggak bertambah-tambah tapi tetap aja stabil. Oh, alhamdulillah. Berarti sampai sekarang korban yang positif gitu angkanya semakin menurun gitu, Mbak Ina? Ya, alhamdulillah. Dan juga untuk di Taichung sendiri, kebetulan kan saya di Taichung, di Taiwannya itu, nah itu ada sekitar 0,42% dari jumlah penduduknya. Jadi nggak nyampe 1% pun.
Alhamdulillah, berarti tidak terlalu apa ya, masif gitu ya menyebarnya di Iya. Taiwan. Alhamdulillah. Iya, Nah, alhamdulillah. oke. Kalau kita tanya ke Mbak Iim deh, waktu itu pertama kali Mbak Iim kan di Guangxi University ya. Guangxi ini adanya di kota Nanning kalau nggak salah, ya Mbak Iim. Iya, betul. Nah, kalau di tempat Mbak Iim sendiri waktu itu di Nanning, gimana sih awalnya virus coronanya mulai berdampak gitu sama kampusnya Mbak Iim? Karena kita tahu awalnya COVID kan di China ya, di Wuhan. Nah, Iya, gimana betul. nih antara Wuhan, Nanning, dan kondisi di sana waktu awal-awal? Awal mula kan kami semua mendengar adanya pandemi ini kan pada bulan Januari. Tapi Ya. itu masih kabar-kabar burung. Untuk di daerah saya sendiri itu masih belum ada kepastian bahwa virus itu memang ada atau enggak gitu. Padahal saya sendiri berada di China ya. Oh, oke. Nah, terus mulai ada himbauan dari dosen kami itu mulai bulan Januari tanggal 20-an itu barulah dihimbau bahwasanya benar adanya suatu virus yang muncul pertama kali di salah satu daerah yang berada di China, yaitu di kota Wuhan tepatnya. Akan tetapi saya sendiri berada di kota Nanning, Guangxi, yang jaraknya dari kota Nanning tersebut ke daerah Wuhan sekitar 12 jam, kurang lebih 12 jam menggunakan roda 4 berkendara darat. Nah, jadi lumayan jauh gitu. Oke, berarti memang awal mulanya itu masih kabar-kabar burung, kemudian karena memang jaraknya lumayan jauh begitu ya Mbak Iim dari benar. tempatnya Mbak Iim, dari kampusnya Mbak Iim sama Wuhan gitu. Iya. Oke. Nah, kalau kita tanya ke Mbak Devi kalau di Malaysia gimana Mbak Devi awal-awalnya coronanya mulai mewabah gitu? Karena Mbak Devi kan berangkat ke Malaysia tadi katanya sebelum coronanya ada ditemukan di Malaysia gitu ya? Awal-awal gimana Mbak Devi? Jadi itu pas berangkat ke sini itu kan corona udah ada, isunya tuh udah ada. Tapi yang kita tuh tetap berangkat karena masih kasusnya tuh masih kayak belum terdeteksi gitu. Jadi masih rendah-rendah banget. Terus kan berangkatnya awal Februari tuh. Pas awal Februari itu masih stabil gitu kan, belum ada kasus yang terlalu parah-parah banget. Terus sekitaran bulan Maret itu kayaknya tepatnya tuh tanggal 18 itu tuh kayaknya kasusnya udah mulai mewabah banget. Jadi kampus saya sendiri tuh juga udah perkuliahannya dijadiin online. Terus aktivitas-aktivitas yang di luar juga tuh udah kayak dimulai lockdown gitu. Terus kita yang di mahasiswa di dalam tuh kayak ya udah kegiatannya di dalam aja, nggak usah keluar. Soalnya juga kayak pusat perbelanjaan, terus rekreasi itu juga udah mau ditutup gitu. Karena kasusnya udah mulai menyebarnya itu cepat banget gitu. Oh, oke. Jadi ketika ada muncul kasus pertama kali gitu di Malaysia, langsung istilahnya tanda kutip lockdown gitu ya Mbak Devi di sana ya. Jadi pusat perbelanjaan karena tutup, cepet banget. pusat keramaian juga tutup gitu ya. Benar. Nah, Mbak Devi sendiri di Malaysia tinggalnya di mana? Di asrama kah atau ada kosan kah? Kita tuh mahasiswa yang di kuliah di UUM, semuanya tuh dikasih fasilitas buat inasis gitu. Nah, namanya di sini inasis, tapi kalau kita di Indonesia itu bilangnya kayak asrama pelajar gitu. Jadi udah disiapin semuanya tuh pelajarnya di dalam itu semua. Jadi kayak kontrolnya tuh lebih gampang, udah terjaga gitu. Oke. Nah, ketika tadi kondisi lockdown begitu, gimana Mbak Devi menjalani hari-hari, apa yang berpengaruh gitu ketika terjadi lockdown, terus bagaimana pengaruhnya sama kehidupannya sehari-hari Mbak Devi ataupun kehidupan kuliahnya? Kalau buat lockdown sendiri itu ya, di sini tuh kan juga fasilitas di kampus tuh udah lengkap banget, udah kayak minimarket udah ada, terus kayak buat hiburan sendiri tuh ya kita bisa kayak jalan-jalan sekitar kampus tuh udah kayak ada kebun binatang gitu, terus pusat olahraga juga udah ada, kayak buat
main gitu misalnya kan udah kayak buat rekreasi gitu deh. Di sini tuh juga udah ada. Jadi mau lockdown mau enggak tuh rasanya tetap fun-fun aja gitu. Soalnya udah difasilitasin sama kampus. Oh, jadi mau ada lockdown atau enggak tetap bisa have fun begitu ya Mbak Devi? Iya. Oh, oke. Berarti yang berubah cuman perkuliahannya tadi kata Mbak Devi online ya? Iya, soalnya nggak boleh deketan gitu kan. Jadinya ya udah kita jadinya pakai online aja gitu. Oke. Nah, itu tadi kalau di UM ya. Kalau kita tanya Mbak Ina nih, di Taiwan sendiri, situasinya sama nggak sih sama Mbak Devi gitu ketika udah mulai muncul? Apakah lockdown juga? Terus gimana aktivitas sehari-harinya? Kalau untuk di Taiwan sendiri itu, saya pergi ke Taiwan itu, di Taiwan itu udah positif, udah ada beberapa yang positif corona gitu ya, udah ada isu-isunya. Nah, setelah itu di kampus sendiri, alhamdulillah preventifnya itu bagus sekali. Jadi untuk di Malaysia sendiri kan di online gitu kan, kuliahnya online. Tapi untuk saya di Taiwan sendiri itu kuliahnya masih seperti biasa, masih kayak di Indonesia. Jadi nggak ada kuliah online. Gitu. Iya, masih masuk kelas gitu. Oh, kok bisa gitu Mbak Ina? Gimana ya? Dari kampusnya Nah, ada ini nggak? Ada prosedur gitu nggak kalau kuliahnya tetap di kelas? Jadi gini, awalnya itu kan kita tinggal di asrama. Nah, sebelum masuk asrama itu kita pasti dicek suhu tubuh dan selalu menggunakan hand sanitizer. Jadi udah nempel di dinding itu, di tiap sudut itu udah ada. Terus ketika kita masuk ke kampus, nah di situ di depannya itu, di depan gerbangnya sudah ada posko untuk mengecek suhu tubuh. Terus setelah mengecek suhu tubuh, kita itu dikasih stiker yang kayak gini. Nah, bisa dilihat Mbak Ina, stiker lagi. Nah, lagi. Oh, apa tuh artinya Mbak stikernya? Ini itu artinya itu nama universitinya sendiri, artinya Hungkuang. Oh. Nah, ya, dan juga ketika kita udah menggunakan stiker itu artinya kita sehat gitu. Tapi ketika kita mau masuk ke kampus itu, kita harus membawa kartu mahasiswa. Kalau tidak membawa kartu mahasiswa, nanti kita nulis di situ. Ada peraturannya gitu. Oh, oke. Berarti kuliahnya tetap normal, tapi sebelum masuk ke kampus ada cek suhu tubuh, terus dikasih dulu gitu ya, sama harus menunjukkan kartu mahasiswa dan tulis, kalau nggak bawa harus tulis nama gitu ya. Iya. Dan juga ketika di pembelajaran di kelas pun ada beberapa dosen yang menanyakan gitu kan, ini stikernya mana? Kalau nggak ada stikernya, nggak bisa mengikuti perkuliahan itu dan harus balik ke depan untuk dicek suhu tubuh dan meminta stiker ini gitu. Oh, pokoknya stiker itu tiket masuk kampus lah ya. Kalau nggak ada, nggak boleh ikut kuliah gitu. Harus balik lagi ke pos yang di depan ya. Iya, harus balik lagi, harus dicek suhu tubuhnya. Oke. Menarik nih. Tadi di Malaysia kuliahnya online, terus kalau di Taiwan kuliahnya normal, tapi ada prosedur-prosedur kesehatan gitu ya, yang harus dilewati dulu dan harus dapat stiker gitu. Nah, kalau misalnya nih Mbak Iim, kita mau tahu deh, di Nanning, di Guangxi, di China gitu, awal-awal lockdown, gimana nih Mbak kehidupannya? Apa yang berubah gitu setelah lockdown, baik kuliah ataupun kehidupan sehari-hari? Baik, kalau untuk saya sendiri kan berhubung waktu itu kami sedang liburan musim dingin. Nah, jadi kami semua belum ada kegiatan perkuliahan secara normal karena memang kondisi di sana itu sedang libur kan. Nah, awal mulanya pasti datang virus itu, maksudnya tuh info memang adanya virus itu pada tanggal 20-an itu dosen kami menghimbau bahwasanya memang ada suatu virus di salah satu kota di China. Nah, dari situlah
dosen kami, terutama dosen yang memegang mahasiswa asing itu mulai menghimbau, mulai mengantisipasi dan mulai memberikan himbauan-himbauan kepada ke seluruh mahasiswa asing yang berada di sana seperti itu. Untuk kegiatan memang kami sedang libur, jadi tidak ada kegiatan perkuliahan. Oh, oke. Jadi memang momennya pas lagi libur, nggak ada kuliah gitu ya. Jadi Ya, tidak ada yang berbeda gitu setelah adanya COVID. Tapi Mbak Iim sendiri di sana tinggalnya di asrama atau ada kos gitu? oh, saya sendiri tinggal di asrama, tetapi ruang lingkup asrama saya itu berada di dalam kampus. Jadi sudah pasti terjamin karena memang di sana setelah ada himbauan, maka penjagaan pun semakin ketat gitu. Untuk keluar asrama pun kami diperiksa suhu tubuh karena memang walaupun kami keluar dari asrama di lingkupan sekolah kami itu tetap harus diperiksa suhu tubuhnya gitu. Oh, I see. Berarti emang tidak terlalu yang sampai tidak boleh keluar, tapi hanya cek suhu tubuh kalau mau keluar gitu ya. Tapi ketika pada tanggal 25 Januari tepatnya itu mulai benar-benar lockdown, kami tidak boleh keluar dari asrama kecuali kami mendapatkan surat keterangan meminta izin ke atasan bahwanya ada keperluan ini baru itu diperbolehkan. Oh, Untuk jadi fasilitas makan apa semuanya sudah disediakan dari pihak kampus, ada supermarket di asrama kami sendiri berada di lantai 2 gitu. Oke, berarti udah lengkap ya, meskipun lockdown tidak boleh keluar, tapi udah ada supermarketnya, terus ada dapat makan juga. Untuk dapat makan tidak, tetapi disediakan supermarket tersebut karena berhubung kami Muslim, jadi tidak ada jatah makan gitu. Oh begitu, berarti masak sendiri berarti Mbak Iim? Ya. Oh, masak sendiri. Oke, nah kita lanjutkan ke Mbak Iim masih ya. Tadi kan setelah lockdown tidak bisa bebas untuk keluar asrama. Memang kalau mau beli makan ke supermarket masih bisa gitu. Nah, selain untuk makan, ada lagi nggak sih Mbak kesulitan gitu yang dihadapi ketika kondisinya lockdown gitu? Untuk kesulitan kami semuanya nggak ada kesulitan ya, karena memang dari pihak kampus pun ketika ada something, dalam artian ketika ada mahasiswa yang sedikit nggak enak badan aja, mereka langsung bergerak cepat gitu. Jadi nggak ada kesulitan karena memang fasilitas sudah disediakan gitu. Pemantauan kesehatan kami pun dengan sigap mereka melayani gitu. Jadi nggak ada kesulitan sedikit pun. Ya mungkin yang biasanya keluar dari sekolah sekarang ya tidak bisa gitu, hanya ruang lingkupnya di dalam asrama saja gitu. Tapi di dalam asrama pun ya semua fasilitas sudah ada kayak gitu. Udah komplit ya, berarti mirip ya Komplit. sama Mbak Devi ya. Tadi katanya di lingkungan kampusnya tuh udah ada supermarket, terus ada tempat hiburan gitu. Nah, saya mau ke Mbak Devi lagi. Mbak Devi, selama lockdown gitu ya, ada nggak sih kesulitan-kesulitan ataupun kendala gitu yang dihadapi baik untuk perkuliahan karena online, mungkin masih ada kesulitannya, ataupun di kehidupan sehari-hari gitu? Kalau pas lockdown kayak gini itu yang lebih terhambat tuh kayak aktivitas sehari-hari gitu. Soalnya misalnya kita kan kesini juga mau pergi kemana gitu, ada keperluan apa, itu nggak bisa, soalnya dibatasin gitu kan. Terus juga banyak surat-suratnya gitu kalau mau keluar. Nah, jadi cuma bisa sekitaran kampus doang, nggak bisa pergi keluar. Misalnya kita mau keperluan apa gitu, nggak bisa. Jadinya ya sebisa mungkin ditahan-tahan dulu. Kita pakai yang ada yang disediain kampus, yang disediain sama minimarket di kampus gitu. Oh, oke. Berarti emang menahan keinginan untuk keluar jalan-jalan gitu ya. Yap. Oke. Nah, kalau untuk makanan sendiri Mbak Devi, kan ketika lockdown begitu, apa sih responnya dari
univnya Mbak Devi UUM gitu. Bagaimana mereka memberi perlakuan gitu kepada mahasiswa yang sedang lockdown gitu. Nah, dari UUM sendiri itu buat makan tuh kita udah dikasih gitu. Fasilitas yang lain juga udah kayak dicukupin, kayak misalnya butuh sembako, peralatan apa gitu udah disediain sama UUM-nya. Terus buat makan sendiri tuh juga alhamdulillah banget kita tuh dikasih lebih malahan udah cukup banget. Terus buat snack, makanan berat itu tuh udah cukup banget pokoknya buat di kehidupan kita sehari-hari lah. Pokoknya udah ditargetin sama mereka tuh udah dikontrol semuanya mulai dari makan, kebutuhan, kesehatan gitu, obat-obatan udah dikasih gitu dari UM. Alhamdulillah, berarti meskipun nggak bisa kemana-mana gitu, tapi kebutuhan, makanan, kesehatan tetap terpenuhi ya Mbak Devi? Iya, di sini semuanya udah disiapin gitu. Oke, siap, mantap. Nah, kita mau tahu juga nih kalau misalkan Mbak Ina gimana nih waktu lockdown, ada kesulitan, kendala gitu yang dihadapi? Alhamdulillah sih di sini nggak lockdown ya. Maksudnya tuh ya? kayak Taiwan masih bisa kuliah secara iya masih beraktivitas biasanya, warung-warung masih buka, pasar-pasar masih buka. Jadi alhamdulillah nggak ada kendala apapun, dan juga ketika kita mau makan itu ya kita bisa belanja ke toko-toko, terus juga bus masih ada, transportasi masih seperti biasanya, nggak ada untuk lockdown itu ada. Seperti tidak ada corona begitu? Iya, seperti tidak ada corona. Jadi tapi untuk untuk pencegahan di sini itu bagus banget. Jadi kita tuh ngerasa di sini tuh aman gitu. Jadi waktu kemarin pihak UAD menanyakan ke kita, alhamdulillah kita di sini baik-baik saja, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Berarti kalau responnya dari kampus sendiri, tadi mungkin Mbak Ina sudah jelaskan sedikit, mereka kasih stiker gitu kan kalau mau masuk kampus tanda sehat. Selain itu ada lagi nggak Mbak perlakuan gitu untuk mahasiswa exchange di tengah pandemi ini? Mungkin lebih ininya itu kayak memberi informasi kayak di daerah ini udah ada nih yang positif segini, di daerah ini, jadi kayak berita-berita, terus kayak ngingetin kayak berhati-hati, terus jangan terlalu kayak ke tempat-tempat yang ramai gitu. Oke. Berarti boleh dibilang ini yang paling aman, tentram hidupnya Mbak Ina ya? Alhamdulillah. Gitu. Seperti tidak ada. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, Mbak Iin sendiri nih waktu di Guangxi, gimana nih kesulitannya atau kendalanya yang dihadapi? Atau respon dari kampusnya Mbak Iin gimana? Untuk kendala ya seperti tadi ya, mungkin karena memang kami dalam kondisi sedang liburan musim dingin, jadi perkuliahan juga tidak ada, terus kegiatan juga ya memang hanya itu aja, memang ya itu seperti yang tadi Mbak Ina dan Mbak Devi lebih tepatnya Mbak Devi katakan, untuk kegiatan keluar, jadi kami tuh sedikit terhambat karena memang keadaan sedang libur, kami yang berniatnya ingin liburan, jadi terhalang gitu, tertunda lebih tepatnya. Hanya liburan di ruang lingkup sekolah saja. Oke, berarti sejauh ini selama masa lockdown begitu, atau mungkin di tempatnya Mbak Ina nggak lockdown gitu, Mbak Devi alhamdulillah masih istilahnya bertahan dengan baik gitu, semuanya tercukupi gitu, nggak ada kendala ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, aku mau tanya juga nih, di tengah kondisi seperti ini gitu ya, kepikiran buat pulang nggak sih? Tanya Mbak Ina dulu deh. Aduh. Mbak Ina mau pulang? Kalau untuk kepikiran buat pulang atau enggak, sebenarnya kalau di tengah pandemi ini nggak kepikiran sih untuk pulang. Tapi ketika bulan Ramadan ini
pengen banget buat pulang, pengen banget buat merayakan Lebaran bareng keluarga gitu. Kalau untuk pandeminya sih enggak. Oke, berarti pengen pulangnya bukan karena khawatir corona di Taiwan gitu ya, tapi pengen pulang karena mau Lebaran bareng keluarga gitu. Iya, soalnya puasa di sini itu serasa hampa banget gitu loh, kayak Waduh, kuat iya sih. banget godaannya. Oke, karena juga sendirian di luar negeri gitu, nggak ada keluarga ya kan. Kalau boleh tahu puasanya di sana berapa lama Mbak Ina? Itu kita tuh imsak tuh jam 4, terus kita buka itu jam setengah 7. Oh, ya berarti cuman beda sekitar 1 jam mungkin ya dengan Iya, durasi puasa di Indonesia gitu. iya. Oke, nggak apa-apa Mbak Ina. Kayaknya untuk sekarang lebih baik tidak pulang dulu ya Mbak Ina, karena memang mungkin di Taiwan sudah lebih kondusif. Di Indonesia kita masih berjuang biar bisa kondisinya Iya, normal lagi gitu ya. iya. Oke, Saya kalau juga Mbak, takut gitu. gimana Saya tuh? juga takut pas nanti ketika saya pulang gitu, saya tidak bisa pulang ke daerah saya karena masih lockdown itu. Oh, Ya, Mbak Ina aslinya mana? Aslinya di Subang, Jawa Barat. Oh, Subang, Jawa Barat masih PSBB Mbak Ina. Jadi Iya, aksesnya aduh. terbatas. Aduh, sayang sekali. Iya, Sedih sih memang, iya. tapi ya semoga ini yang terbaik untuk kita. Amin. Amin. Oke, kita ke Mbak Devi. Mbak Devi kepikiran pulang gak sih? Kayaknya di sana betah gitu. di sini tuh nggak kepikiran pulang sih sebelum kayak semuanya tuh udah diselesain semua, kayak ujiannya, kayak tanggung jawab di sini tuh kalau udah selesai, biar nggak kepikiran lagi pas udah di rumah tuh ya udah plong gitu, udah nggak ada kepikiran apa-apa lagi. Jadi juga nggak usah mikir pulang dulu, selesain dulu tugas yang di sini. Lagian juga kalau pulang di kondisi Indonesia yang sekarang itu nanti malah kita pulang tuh malah nambahin kasus yang di Indo, malah makin medisnya makin susah lagi. Kalau misalnya kita bawa virus, kita kan nggak tahu bawa virus apa enggak. Terus juga yang kedua itu di sini fasilitas kesehatannya juga alhamdulillah memadai banget. Jadi kita tuh kalau sakit atau terserang apa gitu, misalnya nggak enak badan, batuk, pilek gitu. Nah di sini kita udah ada asuransi kesehatan, jadi nggak usah khawatir lagi buat misalnya harus ngeluarin biaya lagi buat check up gitu atau ke rumah sakit lagi, soalnya di sini juga di dalam kampus sudah disediain pusat kesehatannya, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya sakit atau nggak enak badan gitu. Nah, terus juga kalau pulang ke Indonesia sekarang itu juga sama kata kayak Mbak Ina tadi, nggak memungkinkan juga bisa tembus ke daerah kita, soalnya kan lagi misalnya nyampe di Jakarta nanti pasti di itu apa namanya di karantina lagi gitu. Nah, habis itu kan juga nggak tahu positif apa negatifnya. Jadi lebih baik jaga biar semuanya aman, keluarga di rumah aman, terus kita di sini aman. Jadi stay di sini aja gitu. Mantap. Kita tepuk tangan dulu guys. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Terima kasih teman-teman karena teman-teman sudah memikirkan gitu, bukan hanya diri sendiri yang pengen pulang, tapi gimana kondisi nanti di Indonesia gitu, keluarga teman-teman. Terus juga tadi bahkan kata Mbak Devi ya, kalau misal kita harus karantina dan sebagainya, kalau misal amit-amit kita ada gejala gitu, nanti kasihan juga menambah pasiennya tim medis gitu ya. Iya. Jadi ini yang terbaik untuk kita stay di tempat masing-masing aja gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita mau tanya Mbak Iim. Nah, kalau Mbak Iim sendiri kan memang posisinya sekarang sudah di Indonesia, betul? Ya, betul. Nah, Ya, betul Mbak itu, Mbak. Iim, kalau boleh tahu kapan pulang ke Indonesianya? Oh, saya pulang ke Indonesia itu awal Februari dan itu kan masih kasus di sana sendiri itu masih belum tinggi dan di Indonesia pun masih belum ada kasus ini. Jadi masih aman ketika saya pulang di sini. Tak akan tetapi saya tetap mengikuti peraturan pemerintah yaitu mengkarantina diri saya sendiri selama 14 hari. Oke. Nah, tadi tuh di awal Mbak Iim sempat bilang gitu, kalau misal ketika kondisinya lockdown, agak susah untuk keluar aksesnya. Tapi Mbak Iim berhasil gitu untuk pulang ke Indonesia. Bisa diceritain nggak Mbak Iim gimana proses dari awal kepikiran untuk pulang dan akhirnya sampai gitu ke Indonesia? Baik. Bisa Ya memang
Ya memang awal mula saya dan teman-teman saya tidak ada kepikiran untuk pulang ke Indonesia karena memang ini semester terakhir untuk kami semua di sana. Jadi kami berpikir ya sudahlah, kami habiskan dulu liburan ini untuk menikmati masa-masa terakhir di sana kan. Akan tetapi adanya pandemi ini dan orang tua pun di Indonesia mulai khawatir kan, menyuruh kami semua untuk pulang. Walaupun sebenarnya untuk di daerah saya sendiri masih belum ada kasus ini. Dalam kutip untuk di daerah saya itu masih belum ada satupun kasus ini, kecuali di daerah-daerah daerah-daerah tetangga kota saya gitu, itu sudah ada, tapi untuk di daerah saya sendiri masih belum ada pada waktu itu. Nah, tapi orang tua itu, namanya orang tua ya pastinya takut gitu anaknya kenapa-napa, akhirnya menyuruh kami semua untuk pulang. Akan tetapi karena satu, kami semua kan berbeda-beda gitu, kendalanya macam-macam, ada yang satu karena ini, ada satu karena ini, jadi kami masih rembukan untuk memutuskan untuk pulang atau tidak gitu. Terus dari pihak UAD menghubungi kami bahwasanya apakah kami ingin pulang atau tidak, dan UAD pun memberitahu kami bahwa kalau bahwasanya kalau kami semua itu diharuskan pulang untuk sementara sampai pandemi ini selesai, maka kami semua memutuskan untuk pulang gitu. Oke, berarti awalnya tuh memang nggak mau pulang dulu, tapi karena situasinya, terus juga dari UAD meminta mahasiswanya, Mbak Iim, dan berapa orang Mbak dari GXUN juga, Mbak Iim sama teman-teman ada berapa orang? Oh, yang dari UAD sendiri kami di sana masih 7 orang dan saya sendiri perempuan pada waktu Luar itu, biasa. 6 orang Luar laki-laki. Oke, berarti Mbak Iim sendiri perempuan terus bersama dengan 6 laki-laki di sana, terus kemudian diminta UAD untuk pulang, akhirnya pulang. Nah, ribet nggak sih proses pulangnya di tengah-tengah pandemi gitu, Mbak Iim? Ribetnya gini. Lah, ada satu cerita lagi. Ini salah satu cerita yang memang untuk pelajaran, bukan untuk diri saya sendiri, untuk semuanya gitu. Yang lihat video ini, ya untuk semuanya yang menonton video ini salah satu pelajaran besar untuk kalian yang mau bersekolah ke luar negeri atau mau jalan-jalan ke luar negeri ya. Pada waktu itu kan dari pihak UAD sudah memutuskan mengambil kembali kami pulang ke Indonesia sampai pandemi ini selesai kan. Akan tetapi saya mengalami suatu hal yang dibilang buruk, ya memang buruk banget, dibilang campur aduk lah. Pada waktu itu mungkin karena saking bingungnya saya sendiri khususnya ya, saya tidak sengaja mencuci paspor saya di mesin cuci pada waktu itu dengan keadaan pandemi ini gitu. Jadi pas waktu itu saya tuh tidak sengaja gitu kan, dari pihak kampus pun memberitahu bagaimana kondisi paspor kamu seperti ini, apakah kamu bisa kembali lagi ke Indonesia dengan keadaan paspor sendiri seperti ini. Dan saya pun berusaha untuk menanyakan apakah saya bisa pulang atau tidak, dan untuk melaluinya itu nggak semudah yang saya pikirkan gitu. Jadi ada tahap-tahapnya dan itu sangat susah sekali. Karena satu, memang saya ingin keluar dari negara China harus dengan paspor baik. Akan tetapi untuk membereskan membuat paspor baru lagi, jarak antara tempat saya dan KJRI tersebut sangat jauh. Saya di kota Nanning, Guangxi, KJRI berada di kota Guangzhou. Nah, jaraknya itu lumayan, harus menggunakan kereta cepat. Jadi tidak memungkinkan saya untuk berangkat ke KJRI kan, ke kantor KJRI kan. Nah, jadi pas itu saya pun bertanya pada dosen saya yang di China bagaimana minta solusi, dan saya pun bertanya kepada dosen yang di UAD dan mereka memberi
memberi saran coba tanyakan ke kantor KJRI. Setelah saya bertanya, akhirnya mereka bilang tidak bisa dengan keadaan paspor seperti ini, harus dibenarkan. Tetapi karena orang tua yang semakin hari semakin menjadi dalam artian tidak tenang gitu. Akhirnya saya pun berusaha mencari tahu jalan keluarnya bagaimana agar saya bisa kembali ke Indonesia. Dan itu melalui proses yang sangat panjang. Saya harus menghubungi kantor KJRI, saya harus menghubungi kantor KBRI yang di Beijing, dan saya pun harus menghubungi maskapai mana yang mau bisa membawa saya dengan keadaan paspor seperti itu. Dan saya pun harus menghubungi imigrasi yang ada di China, karena dan saya harus melewati 2 imigrasi yang di China, yang di Malaysia, dan yang di Indonesia. Tetapi imigrasi yang di Indonesia sudah dijamin oleh kantor KJRI dan oleh KBRI. Dan di situ saya harus berusaha melewati 2 imigrasi China dan imigrasi Malaysia. Seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya surat pengantar dan ada keterangan saya menjelaskan dengan baik, akhirnya mereka mengizinkan saya lolos melewati imigrasi tersebut dengan selamat sampai ke Indonesia. Tapi ini pelajaran untuk kita semua yang ingin sekolah ke luar negeri atau jalan-jalan ke luar negeri. Ingat, paspor itu adalah nyawa kita. Nggak ada paspor, kalian nggak bakalan bisa kembali lagi ke negara kalian, atau dalam artian bisa aja nanti kalian dideportasi gitu. Jadi jaga paspor kalian baik-baik, karena paspor adalah salah satu nyawa kita di sana. Oke, mantap. Nah, ini memang cerita dari Mbak Iim ini luar biasa ya. Jadi ketika di tengah pandemi, ribet mau pulang, ditambah lagi ada tragedi drama paspor yang kecuci gitu ya, nggak sengaja kecuci, rusak. Jadi urusannya agak ribet ke KJRI, terus harus melewati 2 imigrasi dengan keadaan paspor yang rusak, tapi alhamdulillah semuanya bisa terlewati dan akhirnya sampai ke Indonesia. Begitu ya Mbak Iim. Oke, nah kalau ini teman-teman yang sedang nonton kita, yang sedang join, kalau ada pertanyaan bisa di-type di kolom komentar, diketik, nanti kalau ini kita akan kasih narasumber kita untuk menjawab gitu. Dan kita masukin satu pertanyaan dulu kali ya. Ada dari Mbak Laila Rahmawati Dewi. Ini pertanyaannya ya. Ini mungkin untuk semuanya berarti ya, untuk Mbak Iim, Mbak Devi, dan Mbak Ina. Cara menghadapi corona dan apakah yang terjadi di tiap wilayah itu perlu lockdown gitu. Ya, kita persilakan dulu mungkin Mbak Devi, cara menghadapi coronanya gimana nih di Malaysia dan apa yang terjadi gitu di ketika lockdown. Mungkin tadi udah disinggung sedikit ya, bisa dijelaskan lagi. Mbak Devi boleh mikrofonnya di unmute dulu. Nah, di Malaysia ngadepin coronanya itu karena penyebaran corona itu kan cepat banget. Jadi lockdown itu sih perlu. Jadi kita biar buat menekan gitu, menekan kayak apa kasusnya gitu ya. Nah, jadi bisa diterapin lockdown. Terus juga kita tuh saling kayak sadar diri gitu. Kalau kita tuh juga pingin keluar, tapi orang lain juga pingin keluar. Nah, jadi kita nggak usah naikin ego kita sendiri dong. Jadi buat keamanan bersama, tahan-tahan dulu mau keluar. Terus juga jaga kayak kebersihan diri sendiri dulu deh, terutama kebersihan diri sendiri dulu. Terus saling mengingatkan sama orang lain. Terus saling bantu gitu kan, juga perekonomian pasti makin susah tuh. Nah, jadi kita juga saling membantu, sambung-sambung tangan gitulah buat menghadapi corona. Nah, yang paling penting tuh ya kita yakin aja kalau yang wabah ini tuh bakal berlalu, kalau kita tuh menghadapinya tuh perlahan, bareng-bareng, saling mengerti kayak gitu. Oke. Nah, itu tadi dari Mbak Devi. Intinya kita menjaga
kesehatan masing-masing, dan juga kita perlu untuk mengingatkan sekitar kita gitu ya, untuk selalu jaga kesehatan kita di tengah pandemi ini. Kalau dari Mbak Ina sendiri, gimana nih Mbak cara menghadapinya? Nah, ini juga nyambung sebenarnya dengan pertanyaan dari Ida Puspita. Bu Ida Puspita ada bersama kita dan beliau bertanya, kalau di HKU Mbak Ina, itu apakah perkuliahan masih masuk kampus? Terus saya dengar Taiwan adalah salah satu negara yang paling berhasil menangani COVID yang terbaik gitu. Bisa diceritakan Mbak Ina yang di sana bagaimana gitu? Diceritakan lagi kondisi di sana bagaimana, ditambahkan dengan cara Mbak Ina untuk menghadapi situasi COVID-19 di sana. Oke, siap. Jadi seperti ini, untuk Ibu Ida, untuk di Taiwan itu alhamdulillah di asrama itu preventifnya itu bagus sekali. Ketika kita memasuki asrama, kita udah disediakan hand sanitizer, terus penjaga asrama itu mengecek suhu tubuh kita, gitu. Nah, ketika normal kita diperbolehkan untuk masuk asrama. Setelah itu, untuk di kampus sendiri, di depan kampusnya itu ada pos. Jadi sebelum kita masuk, siapapun sebelum memasuki kampus itu harus dicek suhu tubuh, harus membawa kartu mahasiswa, dan ketika suhu tubuh kita normal, kita dikasih stiker ini. Nah, kita dikasih stiker ini, ya. Nah, setelah itu untuk di kelas sendiri, untuk beberapa dosen itu pasti menanyakan stiker. Nah, pasti menanyakan stikernya mana? Kalau nggak ada stikernya itu disuruh ke depan untuk cek suhu tubuh, lalu nanti itu mendapatkan stiker. Setelah mendapatkan stiker, bisa kembali lagi ke kelas. Nah, dan juga untuk di lingkungan Hungkuang sendiri, hampir setiap sudut Hungkuang dan di sebelah lift itu ada hand sanitizer. Pokoknya banyak banget hand sanitizer, di toilet pun ada. Jadi sangat membantu kita menjaga kebersihan gitu. Oke, berarti memang salah satu mungkin kuncinya dari Taiwan atau mungkin HKU lah ya lebih khususnya dalam menangani COVID ini, karena memang preventif kesehatannya sangat bagus begitu ya, Ina, dari mulai dan untuk ada hand sanitizer gitu. Ya, gimana Mbak Ina? Dan untuk saya sendiri, untuk menjaga diri saya sendiri untuk tidak terpapar COVID itu, setiap ke kampus itu pasti menggunakan masker untuk menjaga APD. Terus setelah itu menggunakan masker, menggunakan masker, ketika saya habis dari luar itu langsung ganti baju. Ya takutnya ada yang nempel di baju atau apa gitu. Dan juga setiap malam saya pasti minum vitamin. Mantap. Memang dari diri sendiri ya kita harus mulai untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan gitu. Baru kita bisa bantu sekitar kita untuk sama-sama kita melawan gitu virus corona ini. Mantap Mbak Ina. Oke, kalau dari Mbak Ina sendiri nih, waktu di sana caranya menghadapi wabah corona ini gimana? Seperti yang tadi udah dikatakan Mbak Ina dan Mbak Devi, kita mulai dari diri kita sendiri, menjaga kesehatan tubuh, kesehatan menjaga pola makan kita gitu. Ketika saya sendiri, terutama saya yang di sana, kalau setiap makan sendiri harus masak sendiri, jadi setiap belanjaan yang saya beli, saya itu langsung mencucinya, langsung merendamnya di air, mencuci bersih dengan air hangat, dan langsung menaruhnya di dalam kulkas. Jadi ketika habis belanja itu nggak langsung taruh di kulkas, tapi langsung kita bersihkan dulu. Dan seperti yang tadi Mbak Ina katakan, ketika dari luar, kami biasanya langsung ganti baju, langsung merendam pakaian tersebut, karena memang virus ini, COVID ini, nggak main-main gitu. Jadi jangan pernah kita menyepelekannya gitu. Kalau bukan dari diri kita sendiri, kalau kita sendiri nggak sadar gitu,
ya kapan bakalan berhenti gitu, memutus mata rantai ini gitu. Betul, setuju sekali Mbak Im. Jadi memang kesadaran diri kita masing-masing untuk menjaga kesehatan kebersihan itu harus ditingkatkan gitu ya, dimulai dari diri sendiri Diri dan kita semoga kita sendiri. bisa mengajak orang lain juga gitu untuk sama-sama menjaga kesehatan kita semuanya. Oke, kita lanjut satu pertanyaan dulu ya. Habis ini kita lanjutkan ke pertanyaan dari aku, dari saya. Tapi kita jawab pertanyaan di kolom komentar dulu satu dulu. Ada dari Akbar ya. Untuk Mbak Devi dan Mbak Ina yang tidak bisa pulang. Kayaknya mereka bukan nggak bisa pulang tapi nggak pengen pulang ini Pak atau Mas Akbar. Untuk Mbak Devi dan Mbak Ina yang tidak pulang, bagaimana caranya untuk ngeyakinin orang tua di rumah gitu kalau kami di sini baik-baik saja Bapak Ibu gitu. Gimana caranya buat meyakinkan orang tua? Dan semoga senantiasa sehat selalu Mbak. Amin. Oke, boleh Mbak Devi dulu. Di sini kan kita setiap hari itu pasti ada komunikasi sama orang tua, kayak bisa video callan atau teleponan gitu buat nanya kabar di sini gimana, di sana gimana, kayak gitu. Nah, terus buat meyakinkan orang tua, kita tuh juga nggak mau pulang karena ini gini-gini. Jadi kita harus pelan-pelan dulu. Di sini tuh kita dikasih fasilitasnya apa buat COVID tuh. Fasilitas kita di sini kasih apa, misalnya kayak makan kita udah terjamin, kesehatan kita juga udah terjamin kayak gitu. Nah, jadi kan bisa bikin orang tua kita tuh kayak ya udah deh kayaknya di sana lebih aman deh daripada di Indo kayak gitu kan. Soalnya juga kasus di sini kita bisa ceritain kasus COVID di sini sama kasus COVID yang di Indo itu lebih tinggi yang di Indo. Jadi lebih amannya itu kita stay di sini aja daripada pulang, nanti takutnya pas kita nggak tahu di mana kita kenanya, nanti nyampe di rumah malah bawa virus kayak gitu. Jadi ya udah pilih stay di sini aja, kasih pengertian ke orang tua pelan-pelan. Nah, nanti juga orang tua kita bakal ngerti kayak gitu. Oke, lama nggak sih Mbak Devi meyakinkan orang tua tuh kalau dia stay di Malaysia dulu nggak apa-apa gitu? Perlu waktu banget nggak untuk orang tua ngasih izin gitu untuk stay di Malaysia? Awal-awalnya itu ya, pas saya datang ke sini itu malah disuruh cancel gitu. Udah kayak ada kedengar virus-virus tuh mau masuk, kayaknya udah masuk ke Malaysia atau Indonesia gitu. Nah, terus sama orang tua, nggak usah pergi exchange gitu, cancel aja tahun depan atau kapan kan masih bisa kayak gitu. Tapi kan saya dari hati tuh kan udah niat gitu ya, tahun ini tuh ya kayak impian saya tuh terwujudkan kayak gitu. Jadi sama pelan-pelan gitu, nggak apa-apa kok, nanti di sana bakal ada penanganannya. Terus nanti di sana juga pasti ada diurusin dari pihak kampusnya juga, ada kesehatannya juga. Jadi pelan-pelan tuh orang tua tuh ngerti kayak gitu. Terus juga ngelihat kita di sini senang, nggak kebebanin apa-apa. Ya udah, jadi orang tua kita tuh bisa percaya kayak gitu. Kalau di sini tuh baik-baik aja. Oke, mantap. Alhamdulillah ya orang tuanya Mbak Devi sangat berbesar hati gitu, open minded sekali menerima kondisi asal anaknya aman, anaknya tetap sehat, anaknya tetap happy di sana gitu. Jadi orang tuanya kasih izin untuk stay dulu di Malaysia gitu ya. Oke, kalau Ina sendiri nih, gimana caranya minta izin gitu biar orang tuanya ya udah nggak apa-apa di Taiwan dulu gitu, gimana? Oke, untuk info dulu ya. Jadi sebenarnya di Taiwan ini Mamah Ina itu ada di Taiwan gitu, lagi bekerja. Nah, sebelum berangkat itu, sebelum Indonesia ada yang positif corona, di Taiwan sudah ada yang positif corona. Mamah itu udah bilang, udah jangan jadi aja katanya ke Taiwannya, ini banyak banget yang kena corona. Terus, tapi tetap aja deh di hati nurani Ina itu kayak, Ina pengen ikut, Ina pokoknya pengen cari pengalaman di luar negeri, pokoknya Ina pengen ikut gitu kan. Nah, setelah itu tetap Ina mau ikut. Oh ya udah, kata mama tuh, oh ya udah, nah nanti di sini kayak udah antisipasi, mama itu udah menyiapkan semuanya buat Ina. Jadi untuk keluarga yang di Indonesia pun udah percaya, toh di Taiwan udah ada mamahnya gitu kan, udah yang menjaga dia gitu. Jadi ya udah. Jadi apa ya namanya tuh udah percaya gitu, toh ada mamahnya, dan juga di Taiwan
udah berhasil menangani pencegahan corona tersebut gitu. Oke. Berarti emang mamanya Mbak Ina juga ada di Taiwan, jadi deket gitu ya? Jadi Lumayan tidak jauh terlalu juga. khawatir. Oh, lumayan jauh. Berapa jauh jaraknya? Iya, Mamanya jadi hampir 3 jam, 4 jaman. Oh, oke. Tapi masih bisa Jadi, ditempuh lewat jalur mm, darat begitu kan, Mbak Ina? iya bisa pakai bus, bisa pakai kereta cepat. Nah, Hmm, kadang-kadang juga mama kayak perlu apa nih kata mama tuh. Nanti mama kirim paket. Nah, seringnya kayak mama tuh ngirim vitamin kayak obat-obat itu lewat paket itu. Mantap sekali. Jadi mamanya Mbak Ina tuh standby terus gitu ya. Jadi mungkin memang lebih baik Mbak Ina di sana gitu ya, karena dari kampus dikasih fasilitas lengkap, mamanya Mbak Ina selalu standby kalau misal Mbak Ina butuh apa-apa gitu. Jadi memang lebih Iya, aman di Taiwan sementara ini ya Mbak Ina. iya, alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Nah, oke, saya lanjutkan sedikit pertanyaannya. Kalau itu kan kalau Mbak Iin tadi dari UAD itu memang meminta mereka, Mbak Iin dan teman-teman untuk pulang. Kalau Mbak Ina dan Mbak Devi nih kan masih stay di sana. Bagaimana respon Ya. UAD ketika ada pandemi ini? Dari Mbak Ina dulu nggak apa-apa, lanjutkan. Oke. Untuk untuk respon UAD sendiri pas kita udah nyampe nih di Taiwan. Nah, dari UAD sendiri nanyain gimana sih kabar di sana, gimana pencegahan di sana, bagus gak? Terus kita tuh jawab, alhamdulillah Bu, di sini kita baik-baik saja, kita sehat walafiat gitu kan. Untuk corona di sini juga tidak terlalu banyak. Terus pas mungkin ya dari UAD pas mendengar cerita dari kita seperti itu, jadi kita tidak diminta untuk pulang karena dijamin aman gitu. Oke, jadi memang UAD mempercayakan begitu ya Mbak Ina di Taiwan gitu dengan kampus HKU, Hong Kong University, karena memang dirasa better to stay there gitu kan daripada pulang ke Indonesia gitu, karena tidak ada yang bisa menjamin kan kalau ketika teman-teman pulang gitu di perjalanan dengan kondisi wabah seperti ini, kita tidak bisa tahu gitu dampak buruknya apa gitu yang bisa menimpa kita gitu ya. Nah, kalau makasih Mbak Ina, Mbak Devi, kalau di Malaysia sendiri gimana Mbak Devi responnya UAD? Apakah juga disuruh pulang sama kayak Mbak Iin atau gimana? Di UAD tuh sama kita yang exchange di sini tuh care banget gitu. Terus sering ditanyain kabar, dipantau gitu. Perkembangan di sini gimana, kasus di sini gimana. Terus kita misalnya ada yang berubah pikiran gitu, mau pulang apa enggak gitu kan misalnya ditanyain. Terus misalnya ada yang mau pulang, nah kayak dari pihak UAD tuh gercep banget gitu, siapin surat-surat, langsung kirim ke emailnya UUM gitu kan, kalau kita mau pulang terus prepare-nya apa aja. Nah sama UAD tuh udah disiapin gitu, terus yang nggak pulang nanti di sana apa kayak kita tuh dijagain nggak, terus kayak keperluannya disiapin nggak, terus jadi UAD tuh udah prepare gitu, yang mau pulang tindakannya gimana, yang untuk nggak pulang tindakannya gimana kayak gitu, jadi top. Oke, mantap. Jadi dari teman-teman ini kedua kampus baik UAD dan Univ mitranya di Hong Kong, di XUN, di UUM itu sama-sama saling istilahnya mensupport gitu apa yang bisa disupport untuk teman-teman selama menghadapi pandemi COVID ini. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi deh, kayaknya seru ya jawabin pertanyaan di kolom komentar. Jadi kita cek kolom komentar kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya teman-teman. Oke. Nah, ini ada dari Ibu Ida lagi. Ibu Ida, terima kasih Bu udah stay sama kita. Oh ya, betul guys, Ibu Ida Puspita ini adalah Kepala Kantor Urusan Internasional UAD. Jadi beliaulah yang koordinatornya, gitu, atasannya dari kami semuanya ini yang memayungi kami begitu selama yang berkegiatan internasional gitu. Jadi Bu Ida adalah kepalanya gitu. Oke, Bu Ida ada tanya nih teman-teman.
tadi khususnya untuk Mbak Iim, karena tadi di awal Mbak Iim udah bilang kalau misalkan di GXUN kemarin ujian skripsinya online gitu. Nah, bisa diceritakan nggak Mbak Iim gimana sih orang sidang skripsi tapi online gitu? Kalau kuliah online kan kita sekarang mungkin udah agak familiar gitu ya kuliah online gitu lewat aplikasi, ketemu dosen virtual. Tapi kalau ujian skripsi itu online, gimana Mbak Iim? Bisa diceritain nggak prosesnya? Ya, baik. Untuk kemarin kan memang satu apa namanya tuh ada kendala-kendala dalam sidang ini karena memang untuk aplikasi sendiri kami menggunakan aplikasi yang berbeda dari aplikasi yang umumnya digunakan di Indonesia. Jadi mau tidak mau saya harus mengikuti peraturan yang ada di GXUN tersebut. Jadi menggunakan aplikasi yang mereka gunakan. Jadi ketika sidang tersebut satu kendalanya sinyal itu jelek itu karena memang menggunakan aplikasi yang dari negara China tersebut. Ya seperti biasa seperti ini face to face. Dosen menanyakan, saya pun menjawab gitu. Oke, baik Mbak Iim, terima kasih. Berarti emang cuman kesulitan masalah apa ya, aplikasinya doang gitu ya? Tapi selebihnya prosesnya itu sama nggak Mbak Iim dengan misal kita Sama untuk proses. Untuk proses sama seperti sidang yang di Indonesia, kita menjelaskan, nanti dosen memberikan pertanyaan, nanti kita jawab, dan nanti untuk hasil memang sebelumnya, jadi untuk proses skripsi sendiri memang prosesnya berbeda dengan skripsi yang di Indonesia. Kalau di Indonesia kami dinyatakan lulus atau tidak itu setelah sidang kan. Nah untuk di sana sendiri kami dinyatakan lulus atau tidak itu sebelum sidang. Dalam artian sebelum sidang skripsi kami sendiri nanti diperiksa apakah lulus atau tidak. Ketika sudah melewati pemeriksaan tersebut dinyatakan lulus, sebenarnya itu sudah lulus. Nah baru kami mengikuti sidang tersebut untuk lebih memaparkan apa isi skripsi tersebut itu. Oke, berarti proses sidang skripsi online itu ternyata sama aja gitu ya dengan kalau kita langsung sidang skripsi di ruangan asli gitu ya, cuman hanya masalah platformnya aja gitu, medianya, aplikasinya apa gitu ya. Oke, menarik nih. Berarti ini benar-benar pengalaman baru nih. Mungkin teman-teman juga yang nonton baru tahu gitu, skripsi online kayak gitu ya. Ternyata sama sidang aja online. gitu. Betul. Cuman ditunggu nanti wisuda online atau tidak. Oh, berarti belum wisuda ya Mbak Iim ya? Belum wisuda sampai detik ini. Nanti bulan Juni akhiran lah kurang lebih. Semoga ada kabar baik ya Mbak Iim. Amin. Amin. Gak kebayang juga kita wisuda online kayak gimana ya. Pasti vibe-nya atau euforianya sangat-sangat berbeda gitu. Berkurang. Untuk kemarin pun sangat berkurang. Yang biasanya setelah sidang kami merayakan sesama mahasiswa asing, merayakan kelulusan, kayak gini. Ya kemarin hanya ya sudah berterima kasih, merayakan lewat grup. Ya, seperti itu saja, nggak ada hal spesial gitu. Iya betul, nggak bisa kalau di Indonesia ya kalau wisuda gitu foto-foto bareng ya kan, terus sama teman-teman angkatan gitu foto-foto bareng atau mungkin ada yang janjian di tempat makan bareng gitu ya. Kalau benar sekali. Masa sekarang wisudanya aja online gitu ya, gimana mau kumpul-kumpul gitu. Oke. Nah, kita lihat lagi di kolom komentar ini. Oh ya, bersama kita sudah juga ada Miss Grace Yang dari GXUN, dari Hong Kong University, sorry. Nah, ini adalah staff dari Hong Kong University dari International Office-nya yang bergabung bersama kita. Terus beliau juga yang istilahnya taking care of students UAD di sana gitu ya. Ini meskipun kita pakai bahasa Indonesia, tapi beliau tetap join gitu. Thank you very much for Miss Grace Yang for taking care our students there.
itu juga yang disampaikan oleh Ibu Ida. Dan Ina mungkin mau kasih menyapa Miss Grace. Ina sebagai anak buah, mungkin unmute dulu. Okay. Hello, Miss Grace. Thank you for join the event. Oke, terima kasih. Semoga selalu komunikasinya bagus ya Ina sama Miss Grace gitu, karena memang kita sudah sangat banyak dibantu gitu dari Miss Grace dan Hungkwang University. Oke, masih ada pertanyaan ini teman-teman di kolom komentar dari Ina Ruslina. Ada pertanyaannya gini, apakah kuliah online di kampus kalian sesuai dengan jadwal seperti kuliah biasanya di kampus gitu, atau dosennya punya metode sendiri gitu dalam kuliah secara online? Mungkin bisa Devi dan Iim untuk menjawab, karena yang kuliah online cuman Devi dan Mbak Iim gitu ya. Boleh Mbak Devi dulu. Gimana nih, ada perbedaan nggak kuliah online dengan jadwal yang biasanya gitu, atau dosennya punya metode sendiri nggak untuk ngajar kuliah online? Jadi kuliah online di sini tuh jadwalnya tetap sama. Soalnya kalau nanti jadwalnya diganti, takutnya nanti tabrakan sama mata pelajaran yang lain gitu kan. Jadi jadwalnya tetap sama. Terus sistem ya yang paling kayak bedanya di sistem pengajarannya gitu, yang awalnya face to face gitu kan ya. Terus sekarang cuma kita lihat monitor gitu, terus udah emang sih sekarang udah kayak digital gitu. Jadi sama aja, kayak anggap aja itu tuh udah pakai infokus gitu. Jadinya kita lihat aja di layar laptopnya gitu, udah disediain, nanti dosennya sambil ngejelasin itu kayak gini. Apalagi saya kan kayak ekonomi gitu, terus hitung-hitungan gitu. Kalau kendalanya sih paling kalau nggak face to face gitu ya, kalau mau tanya juga harus kayak chat dulu atau gimana gitu, harus tunggu dosennya selesai dulu. Terus juga nggak bisa ngerti langsung gitu. Jadi kalau misalnya nggak ngerti ya kita harus ngulang sendiri kayak gitu. Jadi ya perbedaannya kayak gitu. Ada enak ada enggaknya. Oke, kalau dari dosennya sendiri nih punya metode berbedakah dari misal mengajar di kelas gitu, berpindah ke kuliah online, apakah ada yang berbeda, Mbak Devi? Kalau metode pengajarannya sih mungkin ya bisa jadi juga kayak dosennya tuh kayak kesulitan juga, soalnya biasanya kayak kalau di kelas langsung kan bisa langsung dipraktekin gitu. Misalnya kayak ngerjain soal langsung ke kayak ada di papan tulis gitu, dosennya langsung ngejelasin rumusnya kayak gini, cara ngitungnya kayak gini. Nah kan kalau kayak di online gitu kita lihat monitor, ngitungnya kayak gini, rumusnya ini kayak gitu. Terus kita nggak bisa coba langsung kayak gitu. Oke, berarti emang ya tidak bisa ada kekurangan sedikit kalau misalnya kita kuliah online tuh nggak bisa kita langsung mau praktek gitu ketika dosennya jelasin gitu ya. Oke, kalau Mbak Iim waktu kuliah online gitu, atau mungkin waktu itu Mbak Iim karena mau skripsi, ada ini nggak perbedaan gitu antara offline dan online? Dosennya punya metode yang berbeda nggak? Iya, baik. Walaupun saya itu sekarang tahun terakhir dan sedang skripsi, tetapi saya juga masih menjalankan 2 kuliah, karena di sana itu sistem perkuliahan aja berbeda dengan di Indonesia. Di sana itu menggunakan TAI, TAER, jadi kayak angkatan gitu, angkatan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun keempat. Nah, berhubung saya itu angkatan tahun keempat, jadi saya tetap memiliki 2 mata kuliah yang harus dijalani walaupun saya sedang skripsi, seperti itu. Nah, untuk perkuliahan sendiri mungkin terkendalanya beda waktu, walaupun cuma 1 jam itu tetap menimbulkan perbedaan ya, walaupun hanya 1 jam. Jadi ketika di sini masih jam 6 pagi, di sana sudah jam 7 pagi kan. Jadi mau tidak mau saya harus mengikuti peraturan waktu jam di China gitu. Jadi ya jam 6 saya harus udah online. Untuk absen sendiri kami memiliki sistem absen online gitu. Memiliki aplikasi sendiri gitu. Nah, untuk perkuliahan sendiri seperti yang Mbak
Devi sudah katakan, lebih jelas ya dijelaskan secara langsung. Kendalanya itu aja sih. Sistemnya sekarang hanya menggunakan lewat grup dan dosen itu mengirimkan beberapa materi. Setelah itu dosen menjelaskan, tanya jawab, memberikan soal, dan setelah itu kami menjawab. Terus kalau tidak ada yang mengerti baru kami bertanya pada dosen gitu. Oke, berarti memang Tapi untuk lebih kendalanya hanya lebih di enak situ secara aja ya. langsung sih. Iya, Kalau kalau untuk saya sendiri, karena memang satu, semua aplikasi yang saya gunakan itu harus mengikuti aplikasi yang di sana gitu. Jadi ya itu satu kendalanya, karena aplikasi yang kita gunakan aja berbeda gitu. Kadang ya itu lebih ke sinyal aja sih gitu. Kalau untuk kuliah online. Oke, berarti memang teknis ya, hal-hal teknis yang bisa mengganggu kelancaran kuliah online-nya, entah itu aplikasinya, sinyalnya gitu, dan medianya sendiri yang membatasi kita jadi nggak bisa apa ya langsung buat tulis-tulis, di dosennya juga langsung praktek gitu, juga terbatasi gitu ya. Oke, masih ada teman-teman pertanyaannya, jangan sedih, kita akan jawab terus. Ini viewers kita yang dari tadi semangat juga untuk bertanya di kolom komentar. Nah, masih semangat ya Mbak Iim, Mbak Ina, Mbak Devi? Masih kuat ngobrol-ngobrol? Masih. Masih, oke. Jangan kasih kendor ya, kita di sini ngobrol seru-seruan bareng sambil ngabuburit nunggu jam buka puasa, oke? Oke, pertanyaannya dari, sebentar, mana tadi ya? Dari Vivit Zuni Binawati. Di tengah pandemi ini, menurut kalian, apakah ada kendala dalam mengikuti kuliah online atau justru dengan kuliah online, pembelajaran akan menjadi lebih efektif? Gimana nih, teman-teman? Setelah adanya kuliah online, apakah materinya lebih masuk gitu, lebih paham, atau gimana? Mbak Ina dulu mungkin. Mbak Ina nggak kuliah online, Ding ya? Yang kuliah online tadi Mbak Devi dan Mbak Iim. Oke, kita gantian Mbak Iim dulu yang jawab. Iya, coba dulu. Oh, ya baik. Mbak Iim dulu. Seperti yang saya tadi jelaskan, untuk saya pribadi itu kayaknya kuliah online ini kurang efektif. Lebih prefer itu kuliah secara langsung gitu ketimbang kuliah online gitu. Tapi mau tidak mau ya kita harus mengikuti, dengan keadaan seperti ini kita harus mengikuti kan. Jadi ya mau tidak mau kita harus tetap mengikuti, walaupun saya lebih prefer secara langsung gitu, lebih masuk secara langsung. Karena tadi saya sendiri walaupun jurusan manajemen, di sana saya mengambil international trading, ya mau tidak mau ada hitung-hitungan yang kalau tidak dijelaskan secara tidak langsung tidak mudah gitu, tidak paham gitu. Tidak mudah. Oke, berarti emang lebih senangnya kalau kuliahnya tatap muka langsung ya. Oke, kalau kuliah online sendiri Mbak Devi, ada ini nggak sih informasi kalau kuliah online-nya berlangsung berapa lama dari GXUN sendiri? Untuk kuliah online saya sudah berakhir kemarin, udah ujian akhir, udah mengumpulkan tugas secara online juga, udah selesai sampai detik ini, tinggal menunggu pengumuman wisuda gitu. Oke, berarti semuanya sudah berjalan, sudah melewati masa-masa perkuliahan online dengan segala keribetannya. Iya. Dan sekarang tinggal tunggu wisuda ya, Mbak Iim. Oke. Iya, betul. Oke, semoga kabar baik ya Mbak Iim. Semoga sehat. Amin. Nah, kita ke Mbak Devi. Pertanyaannya sama, gimana nih Mbak Devi? Apakah kuliah online ini justru lebih bikin efektif pembelajarannya atau sebaliknya? Kalau bagi saya sih, kayak kuliah online tuh kayak ada plus minusnya gitu. Nah, tapi ya kalau lebih enak tuh ya face to face gitu, langsung ketemu, kita langsung nyambung gitu. Apalagi kan kayak saya ekonomi gitu kan, jadi ada kayak hitung-hitungan, belum lagi rumus-rumusannya, kayak gitu. Terus juga kalau kuliah online tuh kita kan juga pasti kayak bergantung banget sama jaringan, kayak misalnya ada yang pakai wifi, itu mending. Terus ada yang
kayak kuota sendiri. Nah, itu kan kalau kita kuliah online pakai aplikasi tertentu, otomatis juga kita nggak tahu dong kuota kita yang kesedot tuh berapa. Terus kayak menurut saya tuh kayak lebih nggak efisien gitu. Terus juga kita lebih banyaknya ngabisin kuota kita tuh ke kuliah online kita sendiri gitu. Apalagi durasi kuliah kan nggak bentar gitu. Paling 1 jaman gitu. Terus juga belum lagi nanti kendalanya misalnya yang pakai wifi gitu ya, mati lampu. Kalau nggak yang jaringan tiba-tiba jaringannya lemot gitu. Jadi kan ke jeda-jeda tuh kuliahnya. Nah, kita nggak bisa dapat informasi, nggak bisa penuh kayak gitu. Terus juga pasti otomatis kayak daya serap kita, daya ingat kita gitu juga terbatas. Kayak informasi yang kita terima tuh nggak sepenuhnya yang disampaikan dosen tuh kita terima kayak gitu. Soalnya ya kendala jaringan itu tadi. Terus belum lagi misalnya kayak ngerti nggak ngertinya gitu, kayak tes-tes soalnya gitu. Kita harus nyoba sendiri karena nggak bisa langsung kayak gitu. Oke, berarti emang kuliah online ini memang apa ya, sedikit ribet gitu dibandingkan dengan Iya, kuliah benar. biasanya karena lebih banyak modal kita yang harus kita sediakan gitu ya untuk kuliah online agar kita bisa mengikuti kuliahnya dengan baik gitu. Oke teman-teman, kita jeda dulu menjawab pertanyaannya di kolom komentar. Maksud saya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari apa nih? Dari kami ya, dari UAD. Apa yang paling berkesan nih selama menjalani masa-masa pandemi ini gitu? Yang paling bikin apa ya? Mungkin yang paling bikin seneng, paling bikin stres, paling bikin sedih gitu. Bisa diceritakan pokoknya yang paling berkesan apa? Dari Mbak Ina dulu deh. Mbak Ina, monggo. Bisa di-unmute dulu Mbak Ina mikrofonnya. Oke. Oke. Menurut saya yang paling berkesan di pandemi ini tuh, yaitu saya lagi di Taiwan gitu, bukan di negara saya. Terus juga di Taiwan ini paling berkesannya saya bisa mengecek suhu tubuh saya setiap hari. Oh, Itu sih. berarti harus Itu tiap paling hari berkesan bisa banget. tahu gitu kita suhunya normal apa enggak, panas apa enggak gitu ya. Jadi setiap hari tahu kita Iya, sehat benar. apa enggak gitu. Oh, Iya, alhamdulillah. benar Jadi banget. hikmahnya itu ya Mbak Ina, adanya Iya, pengecekan kesehatan tuh kita jadi bisa lebih aware dengan kesehatan diri kita sendiri. iya. Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, kalau misal Mbak Devi nih, apa yang paling berkesan selama menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini? Bagi saya sih ya kayak kan semua kisah kita tuh pasti semuanya berkesan gitu. Mulai dari saya bisa exchange gitu ya ke negara lain gitu. Terus juga yang bikin ceritanya lebih berwarna ya karena ada COVID ini. Kan nggak semua orang exchange dapat kena COVID gitu ya, kena virus gitu. Tiba-tiba exchange kena virus kayak gitu. Kebetulan Nah gitu terus ya. ya pas giliran saya yang exchange kan, ya udah jadi ada rasa-rasanya gimana sih kayak di karantina di negara orang kayak gitu. Terus ya udah semuanya disiapin, ya ada bikin senengnya sih karena kita nggak usah keluar biaya banyak gitu ya, mulai dari kesehatan udah ada asuransi kesehatan, terus buat makan udah dikasih makan free, terus buat misalnya bosen juga udah ada dikasih sekitar kampus tuh kayak udah ada kebun binatang gitu. Nah terus ya yang bikin gak senangnya tuh ya udah pergerakan kita terbatas, kuliah kita juga jadinya online kayak gitu. Jadi semuanya tuh ada plus minusnya dah. Oke, berarti memang lebih banyak apa ya, hal-hal yang menyenangkan malah ya justru padahal kita sedang dikasih cobaan untuk melewati wabah COVID ini, tapi teman-teman di sana alhamdulillah merasanya senang, aman gitu. Nah, kita belum tanya Mbak Iim nih, gimana Mbak Iim kesan-kesannya apa gitu selama masa pandemi ini yang dirasakan? Untuk saya sendiri gitu, kemarin ketika masih di sana ya
kami semakin erat kekeluargaannya sesama mahasiswa asing gitu, sesama mahasiswa Indonesia terutama. Kami saling menguatkan, saling menyupport, happy-happy bareng, ceria-ceria bareng gitu. Jangan sampai ada salah satu yang down gitu. Jadi kekeluargaan semakin terjalin erat gitu. Dan ya itu kesan terutama untuk saya sendiri, kesan yang paling menempel sampai sekarang itu perjuangan saya pulang ke Indonesia di dalam keadaan pandemi ini dan dengan keadaan paspor saya yang seperti itu. Perjuangannya sangat panjang sekali. Oke, berarti ini benar-benar merupakan pengalaman yang berharga ya untuk teman-teman gitu, karena masing-masing kayak pertama kali mengikuti program exchange, kebetulan ada wabah pandemi COVID-19 gitu ya, dan kemudian terjadilah semua drama-drama, ya, kecuali mungkin Mbak Ina ya yang sepertinya tidak ada corona gitu di Taiwan, dibandingkan Mbak Devi dan Mbak Iim gitu yang memang mengalami sedikit perbedaan dengan situasi di kehidupan kita normal gitu ya. Sekarang kita menyambut normal gitu ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi seperti saat ini. Nah, oke, lanjut. Nah, setelah mengalami semuanya, setelah mengalami cobaan pandemi ini, kapok nggak sih untuk ikutan exchange lagi gitu? Kalau suatu saat ada kesempatan lagi untuk kuliah ke luar negeri, kira-kira bakal, aduh nanti kena corona lagi nggak ya gitu? Ada nggak kapok nggak untuk ikut exchange? Mungkin Mbak Iim dulu. Ya, terima kasih. Untuk saya pribadi, saya nggak ada kapok gitu. Karena menurut saya melangkah jangan pernah ragu gitu. Karena semakin kita banyak pengalaman gitu, maka semakin pula hidup kita tuh berharga gitu. Karena menurut saya itu selagi ada kesempatan, why not gitu. Makanya nggak kapok untuk saya mengikuti program-program seperti ini. Oke, berarti emang Mbak Im sendiri yang penting tuh adalah kita mencoba kesempatan yang ada gitu ya. Memang. Jadi kita jangan berpikir yang negatif-negatif dulu gitu ya. Oke. Karena dengan COVID ini juga jadikan cerita untuk kita. Oh iya, saya pernah ikut program exchange, tapi di tengah-tengah saya mengalami kendala adanya pandemi COVID ini dan harus mengikuti skripsi online, sidang online, dan nggak tahu nanti wisuda online atau tidak. Itu salah satu cerita untuk saya sendiri juga gitu. Oke, memang malah jadinya dengan adanya kondisi COVID ini justru pengalaman exchange-nya makin berkesan gitu ya. Oke, bukan malah jadi sedih gitu ya. Ada pas lagi exchange tapi kena wabah gitu, malah jadi happy, ada pelajaran baru yang didapat gitu. Oke, terakhir yang belum kita tanya Mbak Devi. Kira-kira Mbak Devi setelah mungkin nanti selesai ya, kan ini Mbak Devi tadi kan ikut program kredit transfer 1 semester ya, 6 bulan. Ya. Setelah 6 bulan selesai nih, kira-kira kalau ditawarin lagi ada kesempatan gitu, mau ada exchange, mau nggak? Atau udahlah gitu, udah kapok nih sekarang ini gitu, gimana? Kalau saya sih, selagi masih ditawarin, masih ada kesempatan, dan selagi saya masih bisa, ya udah saya ambil aja. Karena setiap perjalanan kita tuh pasti ada hikmahnya, gitu, pasti ada ceritanya, ada pembelajarannya. Jadi ya udah ambil aja terus juga selagi kita masih muda, terus pengalaman kita ditambah terus. Buat itu pengalaman juga bukan buat diri kita sendiri, kita tuh bisa bagi ke orang-orang sekitar, kayak lebih tahu gitu pendidikan di luar tuh kayak mana. Nah nanti bagi misalnya teman kita yang tanya atau pingin juga ke exchange keluar gitu, kita bisa bagi pengalaman. Jadi kamu nanti di sana pendidikannya gini-gini, kamu harus siapin gini-gini, terus juga bisa bantu teman yang lain, kayak share pengalaman, ilmu gitu. Bagi yang nggak bisa gitu kan nggak usah kecil hati aja, nanti juga suatu saat ada waktunya. Gitu. Oke, jadi emang
teman-teman bertiga nih, Mbak Devi, Mbak Iim, dan Mbak Ina nih ternyata, Mbak Ina belum jawab ya? Saya lupa, Mbak Ina. Belum, nggak apa-apa. Soalnya kalau lihat Mbak Ina tuh kayak apa ya, hidupnya di Kayak apa? sana happy terus gitu. Jadi kalau Iya. saya mikir kalau nanya kapok nggak ya, kayaknya saya tahu jawabannya gitu. Mbak Ina, kalau tiba-tiba nih, gimana nih Mbak Ina? Pertanyaannya saya ganti deh. Mau pulang nggak Mbak Ina? Kapok nggak di sana? Enggak. Enggak. Kalau urusan kapok atau enggaknya saya nggak kapok ya. Malahan kalau ada ya udah. Saya mau lagi gitu lah kalau diberi kesempatan. Nah, soalnya itu pengalaman itu adalah hal yang paling berharga yang tidak bisa dibayar sama uang berjuta-juta, berpuluh miliar pun nggak bisa. Pengalaman itu nggak bisa dibayar. Oke, kalau gitu teman-teman saya kasih pertanyaan bonus nih. Nyesel nggak sih kuliah di UAD? Ada yang mau jawab duluan? Boleh Ada saya? Boleh, Mbak Im. Siapa? Nyesel nggak? Untuk saya pribadi, saya nggak ada rasa penyesalan karena dengan saya kuliah di UAD, saya bisa melangkah, mengenal dunia luar, dan mengetahui ruang lingkup luar gimana. UAD telah memfasilitasi saya, UAD telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan studi exchange ini gitu. Jadi untuk saya pribadi malah saya bersyukur saya bisa kuliah di UAD gitu, karena di UAD sendiri memiliki banyak banget program yang mendukung mahasiswanya untuk melakukan program exchange ini. Oke, berarti sejauh ini masih betah lah ya di UAD gitu, nggak nyesel ya. Iya. Saya juga deg-degan nih dengernya kan, karena kalau tiba-tiba, UAD bikin saya keluar negeri tapi pas kena COVID Ada gitu. pandemi ini, Ada gitu ya. pandemi ini. Kenapa UAD mengirim saya? Gitu. Oke, ada lagi yang mau jawab? Siapa yang mau duluan jawab? Mbak Ina, monggo Mbak Ina. Oke. Untuk saya pribadi, saya nggak pernah nyesel kuliah di UAD dan nggak pernah terbesit di otak saya, oh saya nyesel, nggak pernah. Karena saya itu malahan beruntung dan malahan saya berterima kasih banget untuk teman saya, Anita, yang udah ngajak saya kuliah di UAD. Widih, terima kasih Mbak Anita udah ngajak Mbak Ina kuliah di UAD, luar biasa. Oke, kalau Mbak Devi gimana? Alhamdulillah banget saya tuh bisa kuliah di UAD. Nggak cuma akademik, dapetnya nggak cuma akademik, tapi juga pendalaman kayak religi saya gitu, kayak agama saya juga di situ juga diajarin gitu. Dari perspektif agama saya tuh cara pandangnya gimana gitu. Terus juga bisa bersaing sama teman-teman yang lain yang dari kota-kota lain gitu, dari Betul. sekolah-sekolah lain, saya bisa bersaing di sana, terus bisa ikut organisasi, gimana sih organisasi mahasiswa di sana, terus juga alhamdulillah banget dari UAD juga bisa ikut exchange kayak gitu. Jadi makasih banget udah ngajarin semuanya, nggak cuma akademik, juga pengalaman, juga rohani juga diajarin kayak gitu. Alhamdulillah, berarti teman-teman semua senang ya kuliah di sini, senang juga bisa ikut exchange gitu ya. Oke, nah teman-teman ini kita udah mau menuju ke akhir acara gitu ya. Jadi masih ada satu pertanyaan dari Ibu Ida Puspita lagi, tapi ini juga sekaligus pertanyaan yang udah disiapkan dari kami. Pertanyaannya itu adalah, bukan pertanyaan sih, kita mau minta dari teman-teman bertiga nih, apa sih yang mau disampaikan gitu untuk mahasiswa lain, mahasiswa UAD mungkin, atau mahasiswa lokal lain yang punya keinginan untuk exchange, atau yang sekarang nonton nih, ada yang juga sama kayak teman-teman gitu, sedang exchange tapi masih stay di negara mitranya, di negara lain gitu ya. Dan kalian teman-teman juga bisa kasih apa ya, motivasi nggak gitu buat mungkin calon mahasiswa kan sekarang adik-adik pelajar SMA kita kan baru aja lulus gitu. Nah mungkin mereka
ingin kuliah di mana masih bingung, atau mereka juga masih mencari-cari gitu, kira-kira kalian punya advice nggak untuk mereka gitu? Boleh, siapa yang mau jawab duluan? Ya Kan kan? nggak ada angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Mungkin Mbak Ina dulu. Oke, Mbak Ina dulu. Oke, Mbak Ina. Oke. Yang mau disampaikan untuk Oke. teman-teman mahasiswa ataupun adik-adik calon mahasiswa. Oke. Untuk teman-teman mahasiswa yang lagi sama exchange dan juga yang mengalami pandemi juga, jangan pernah kalian itu down. Pokoknya kalian itu harus semangat dan kalian tetap jaga diri kalian. Pokoknya pasti negara mitra atau university mitra kita itu pasti melakukan yang terbaik untuk kita agar kita tidak terkena corona tersebut. Dan untuk teman-teman siswa yang baru keluar dari SMA atau SMK-nya, kalian pokoknya UAD itu recommended banget untuk kalian menjadi university pilihan kalian dan melanjutkan studi kalian. Dan untuk semuanya jangan lupa terus berjuang, terus memanfaatkan kesempatan. Ketika ada kesempatan, kalian harus gunakan itu, dan kalian jangan merasa bahwa kalian itu nggak bisa. Semua orang di dunia ini sama, makan nasi, punya waktu 24 jam juga sama, mempunyai kesempatan yang sama pula. Oke, siap Mbak Ina, terima kasih banyak. Intinya kita harus selalu optimis ya gitu, kita nggak boleh minder gitu kalau kita mau exchange, atau kita juga nggak boleh khawatir, karena insya Allah kalau kita berusaha dan kita berkomunikasi dengan baik dengan univ tempat kita exchange itu, maka insya Allah akan dibantu gitu, mau baik dari univ mitra kita ataupun dari UAD sendiri gitu sebagai home university-nya. Oke, nah terakhir yang mau disampaikan Mbak Iim. Iya, baik. Seperti yang tadi Mbak Ina sampaikan, untuk seluruh mahasiswa yang sekarang sedang melakukan studi exchange di luar negeri di tengah wabah pandemi ini, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa selalu berdoa, selalu kontak keluarga, terutama agar keluarga tidak merasa khawatir di rumah. Yang utama selalu jaga kesehatan dan berdoa gitu. Dan untuk adik-adik mahasiswa yang ingin melanjutkan perkuliahan, jangan ragu untuk memilih UAD, karena apa? Di dalam UAD memiliki banyak sekali program kalian untuk bisa kalian pilih gitu. Cita-cita kalian ingin sekolah ke luar negeri gitu, bisa kalian lakukan di dalam UAD, karena di UAD sendiri membuka banyak sekali studi exchange untuk ke luar negeri. Nah, dan untuk teman-teman sekalian mahasiswa UAD yang masih semester 1, 2, 3, 4, kalian bisa mempersiapkan dari mulai sekarang untuk bisa melakukan studi exchange ke luar negeri. Ingat, jangan pernah takut untuk melangkah. Jangan pernah takut, oh saya takut kendala bahasa saya, oh saya takut kendala biaya saya, karena saya pun sama dulu seperti itu. Saya juga sama, saya takut bahasa saya tidak memumpuni, saya takut biaya saya terkendalakan, tapi saya yakin dalam diri saya dan selalu berdoa, saya bisa, saya mampu, karena ini kesempatan saya untuk melangkah. Kapan lagi ada kesempatan terbuka lebar untuk saya melangkah lebih maju. Jadi jangan pernah ragu untuk mencoba, karena ini kesempatan kalian untuk mencoba melangkah lebih maju, membuka pandangan kalian untuk lebih luas lagi. Karena apa? Dengan kita sekolah ke luar negeri, melakukan studi exchange ini, kita bisa membuka mata kita sendiri, terutama oh seperti ini sekolah di Indonesia, oh seperti ini sekolah di luar negeri, dan itu pun untuk pengalaman kita nanti ke depannya seperti apa. Jadi jangan pernah ragu untuk kita
melakukan hal-hal yang sepertinya itu tidak mungkin. Karena semua orang tuh memiliki kesempatan yang sama gitu. Jangan pernah takut kendala bahasa ataupun kendala biaya, karena saya yakin itu semua pasti ada jalan ketika kita yakin dalam diri kita gitu. Oke, siap, mantap. Terima kasih, Mbak Im. Intinya kita tidak boleh takut, jangan ragu, kita harus tetap optimis gitu ya, Mbak Im. Kalau masalah kendala bahasa, inilah sekarang saatnya kita untuk memperkaya dan meningkatkan lagi kemampuan berbahasa kita gitu ya. Dan kalau untuk masalah biaya sendiri, banyak kok beasiswa-beasiswa yang ditawarkan gitu kan, untuk mahasiswa exchange gitu. Jadi kalau ada teman-teman viewers yang masih mencari-cari dan ingin gitu merasakan belajar di luar negeri, mulailah dari sekarang untuk cari-cari info, untuk belajar bahasa dan sebagainya gitu. Oke, Mbak Devi yang belum, Mbak Devi ada yang mau disampaikan kepada teman-teman sesama mahasiswa ataupun calon mahasiswa? Buat yang mahasiswa nih, yang sama-sama berjuang dari kayak situasi kayak gini, makin semangat lagi, nggak ada kata yang nggak mungkin gitu. Jadi kesuksesan kita itu bukan diatur orang lain, tapi kita sendiri yang bikin strategi sendiri kayak gitu. Mau ke depannya gimana gitu. Terus buat juga yang adik-adik tuh yang mau cari perkuliahan nih. Nah, perkuliahan kita tuh nggak mesti harus kita berpatokan maunya itu, pokoknya harus masuk itu. Kalau nggak itu nggak mau kuliah, nggak usah kayak gitu. Jadi kita tuh semuanya itu ada jalan. Jadi ya kuliah di mana aja, yang penting itu ilmunya, pengalamannya, terus juga sama strategi kita sendiri buat ngatur masa depan kita gitu. Terus juga kalau misalnya mau exchange itu lanjut aja, gas aja terus pokoknya. Soalnya ya masalah bahasa atau biaya itu mah masalah yang kesekian deh ya. Soalnya yang pertama tuh niat. Kalau kita udah niat, pasti kita tuh udah jauh-jauh hari udah kayak mikir gitu. Nanti kalau mau ke sana biaya hidup saya berapa, pasti juga udah bakal diperhitungkan gitu ya. Soalnya kan kita juga udah gede gitu ya. Nggak mungkin dong keuangan kita yang ngurus orang lain. Jadi kita juga pasti udah bisa manage keuangan sendiri. Terus juga masalah bahasa. Nah, bahasa itu pasti kalau exchange, dia mah nggak bisa bahasa Indonesia, dia nggak bisa pakai Indonesia, jadi saya harus sebisa mungkin saya harus ngomong sama dia pakai Inggris minimal lah kayak gitu ya. Terus ya udah kan kita terpaksa tuh pakai bahasa Inggris. Nah lama-lama kita terpaksa kan, jadi kita bisa gitu. Nah bisa karena kita terpaksa tadi. Soalnya ya nothing is impossible, you can because you get used to it. Oke, mantap sekali semuanya. Terima kasih ya untuk motivasinya. Nah, untuk viewers yang sedang nonton, jadi ayo kita ikut program exchange gitu. Kalau kalian mahasiswa atau mungkin pelajar pun bisa ikut program exchange gitu. Karena banyak sekali yang akan kita dapatkan gitu ketika kita mengikuti program pertukaran ke luar negeri. Karena kita bisa bertemu banyak orang, kita bisa merasakan pengalaman baru gitu, banyak sekali yang bisa kita dapatkan untuk develop, untuk mengembangkan diri kita sendiri gitu. Dan kita tidak boleh takut atau kita nggak usah khawatir gitu mengenai bahasa, mengenai biaya, karena insya Allah ketika kita berusaha gitu selalu Allah kasih jalan gitu. Oke, nah teman-teman tidak terasa ya kita akhirnya sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada viewers yang sudah komentar, ya, yang udah bertanya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Terima kasih juga untuk para narasumber kami pada sore hari ini, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih atas cerita-cerita yang sangat memotivasi, yang sangat inspiring gitu, bagaimana kita bisa bertahan gitu, kita aman kok, kita alhamdulillah sehat kok di tengah pandemi COVID ini dengan berada di luar negeri yang jauh dari keluarga gitu ya. Nah, kemudian untuk teman-teman mahasiswa, khususnya misalnya mahasiswa UAD juga yang pengen kayak Mbak Ina, kayak Mbak Devi dan kayak Mbak Im
ingin ikut juga gitu exchange, teman-teman mahasiswa UAD bisa langsung kepoin akun media sosialnya KUI atau OIA UAD, ada di website www.oia.uad.ac.id gitu. Itu websitenya KUI. Kemudian kita juga punya Instagram di @oiauad, dan kita juga punya nih Facebook gitu. Jadi teman-teman bisa cari tahu ada info program internasional apa yang sesuai dengan keinginan teman-teman untuk diikuti gitu. Jadi dan kita juga punya YouTube OIA UAD gitu. Di sana mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya kegiatan-kegiatan mahasiswa UAD yang sudah exchange gitu. Mereka gimana sih di sana gitu. Dari program yang berbeda-beda tentunya, misal dari kredit transfer ataupun dari AIMS gitu. Bisa dilihat di YouTube, di website, di Instagram, di Facebook gitu kalau teman-teman penasaran. Dan satu lagi kita juga punya satu media sosial lagi di Twitter @oiauad. Nah, ribet tuh. Jadi OIAUAD punya banyak ya, ada website, tetap punya website. Di situ lebih detail informasi tentang program internasional atau program exchange gitu. Ada juga informasi mitra-mitra UAD. Jadi UAD itu kerjasama sama kampus mana aja sih di luar negeri. Nah, itu ada di website. Kemudian kita juga yang lebih gampang untuk diakses anak-anak milenial ini ya, ada Instagram @oiauad, ada Twitter ya, anak Twitter di @oiauad juga. Terus kita juga punya Facebook yang sekarang ini kita gunakan untuk live. Terus kita juga punya YouTube. Jadi lengkap deh kalau teman-teman pengen tahu ya, ada program apa aja atau gimana kehidupan mahasiswa exchange UAD di luar negeri, bisa langsung kepoin di akun-akun media sosialnya OIA UAD gitu. Nah, teman-teman, terima kasih banyak hari ini sudah bersama kami berbagi pengalaman, dan semoga teman-teman di sana, Mbak Ii, Mbak Ina, Mbak Devi sehat selalu gitu, lancar-lancar terus di sana. Sekarang juga sedang Ramadan, semoga puasanya lancar dan sebentar lagi Lebaran gitu ya. Mungkin ada persiapan khusus untuk Lebaran? Enggak ada. Mungkin mempersiapkan tiket untuk ke Taipei. Oh, Mbak Ina, untuk nyamperin ibu ya? Mama ya? Iya, nyamperin ibu. Oke, kalau Mbak Ina paling karena mamahnya di sana ya, di Taiwan juga, jadi akan nyusul gitu Lebaran. Kalau Mbak Devi sendiri nih, ada persiapan nggak Lebaran? Buat Lebaran sendiri, kan masih lockdown juga ya, kemana-mana juga nggak bisa. Jadi ya udah Lebarannya di sekitar kampus aja sama teman-teman yang exchange gitu yang belum balik. Jadi kita Lebarannya bareng-bareng aja. Kampus. Oke, di kampus aja. Yang penting itu adalah hikmahnya gitu ya, intinya gitu. Lebaran itu kita menjadi seseorang yang baru lagi gitu. Meskipun sekarang kita nggak bisa kumpul-kumpul, tapi esensi Lebarannya tetap kita dapatkan gitu ya. Kalau Mbak Im sendiri, karena di rumah Kalau nih, saya sendiri ada persiapan pribadi, khusus nggak Lebaran? ya paling seperti ini aja, kumpul-kumpul bareng keluarga, bikin kue-kue, udah seperti itu aja. Cuman mungkin bedanya sekarang dengan kondisi seperti ini, jadi tidak bisa untuk bertemu keluarga yang jauh-jauh gitu. Betul. Oke, kalau gitu selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman, viewers juga. Semoga ini kita sebentar lagi di WIB ya, WIB. Mungkin kurang dari sejam lagi kita akan berbuka puasa ya, jadi semangat sampai berbuka puasanya. Nah, untuk teman-teman viewer, kalau teman-teman masih penasaran kegiatan-kegiatan apa aja sih yang dilakukan mahasiswa exchange UAD gitu. Kalau kalian punya kekepoan gitu, mau tanya tentang apa, mau tahu tentang apa, teman-teman viewers bisa send message di Facebook UAD, OIA UAD, kira-kira sharing sessionnya selanjutnya nih mungkin mau bahas tentang apa sih kira-kira yang seru gitu. Jadi langsung aja kirim message ke Facebooknya OIA UAD ya.
Nanti insya Allah kalau kita sudah dapat nih kira-kira mau bahas apa, mau ngobrolin apa, kita akan adakan lagi sharing session berikutnya. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong tentang tadi promosi akun sosmednya OIAUAD, Mbak Ina juga setahu saya ada punya platform juga gitu untuk menunjukkan kegiatan sehari-harinya sebagai mahasiswa exchange. Betul Mbak Ina? Iya, alhamdulillah. Boleh dikasih tahu mungkin buat teman-teman? Oke, untuk teman-teman yang sedang menonton, alhamdulillah semua aktivitas saya di Taiwan itu saya upload di YouTube. Untuk nama YouTube-nya itu Teh Ina Bogem. Nah, itu tuh semua aktivitas saya di Taiwan, dan juga mungkin kalau yang kepo-kepo juga ada Facebook dan Instagramnya juga ada nanti di Facebook. Ada juga nanti di YouTube. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe aja ya. Oke, Teh Ina Bogem ya teman-teman. Silahkan di subscribe, di like, di komen ya. Di share juga jangan lupa. Nah, Mbak Devi juga mungkin punya akun sosial media biar teman-teman ada kepo gitu kesehariannya Mbak Devi. Bisa dipromosikan nih. Bisa di unmute dulu Mbak Devi. Oke, kita tunggu, kita berpindah dulu ke Mbak Iim sambil menunggu Mbak Devi. Mbak Iim gimana? Kalau untuk saya, kalian bisa bertanya-tanya lewat akun Instagram saya, yaitu @iim_1306, atau Facebook saya Syarifah Mudaim, atau Twitter saya Syarifah Mudaim juga. Soalnya saya tidak punya YouTube, tapi kalau kalian ingin melihat aktivitas saya di China, kalian bisa subscribe salah satu YouTube teman saya, yaitu Imam Picu. Di situ ada kegiatan saya di China. Oke, jadi Mbak Iim punyanya Instagram, Facebook, dan Twitter. Twitter. Oke. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk di-follow Instagramnya Ya, Mbak jangan lupa Devi. follow dan boleh bertanya-tanya seputar ini juga. Seputar kehidupan exchange di Guangxi University. Oke. Mbak Devi, tadi sempat hilang, akhirnya muncul lagi. Mbak Devi, monggo. Oke, sorry. Sosial medianya. Karena saya nggak punya YouTube nih, kayaknya Mbak Ina. Jadi cuma ada Instagram sama Facebook doang. Untuk Instagramnya bisa lihat kegiatan saya tuh di Instagram. Bisa follow @anggraini_devi13 tuh. Itu nanti di Instagram saya. Bisa follow, nanti kalau follow back bisa DM aja deh. Kayak gitu. Oke. Jadi Anggraini_13 ya Instagramnya. _devi13. Oh, oke. Anggraini_devi13. Oke. Nanti siapa tahu kan ada yang kepo gitu tentang, bukan cuma tentang perkuliahan ya kan, yang penasaran yang lain bisa DM Mbak Devi gitu, tanya-tanya ya Mbak Devi ya? Boleh. Gak apa-apa kan ya? Boleh. Oke deh. Terima kasih teman-teman semuanya, Mbak Ina, Mbak Iim, Mbak Devi. Terima kasih banyak sekali lagi sudah meluangkan waktu bersama kami. Terima kasih juga untuk viewers yang sudah bergabung. Dan kami ingatkan lagi untuk viewers yang kemarin sudah registrasi untuk sertifikat, bisa tulis alamat emailnya di kolom komentar, ataupun yang kemarin belum sempat untuk mengisi Google Form, bisa komen juga di kolom komentar alamat emailnya. Nanti insya Allah akan kami kirimkan sertifikat digitalnya via online. Begitu. Terima kasih banyak semuanya. Semoga apa yang kita obrolin hari ini membawa manfaat, ngasih manfaat untuk semua yang mendengarkan kita. Semoga sehat-sehat selalu, lancar-lancar selalu, semangat puasa. Dan saya, Novi, atas nama Kantor Urusan Internasional Universitas Ahmad Dahlan, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya undur diri beserta teman-teman juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye. Dadah. Dadah.